Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Bapak Prof. Hermansyah Adi Wibowo SMM yang izin perkenalkan diri, nama saya Iqbal Khairunniswa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan Arus Kas Bebas Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Struktur Modal. Publikasinya di Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Penelitinya Rahmat Yusuf Krasno Wibowo, Nur Refarti Arsyik, Sunardi Bambang tahun 2017. Pendahuluan latar belakang sektor properti dan real estate merupakan salah satu sektor yang punya peranan penting dalam menyumbang penurunan ekonomi nasional karena sektor ini memberikan multiplier efek yang tinggi kepada perekonomian. Namun sejak tahun 2014 sektor ini mengalami stagnasi sehingga perusahaan-perusahaan di sektor ini cenderung mengalami penurunan nilai perusahaan. Tujuan utama perusahaan bukan hanya untuk memaksimalkan profit perusahaan, akan tetapi memaksimalkan kemampuan pemegang saham melalui maksimalisasi nilai perusahaan. Rumusan masalah itu bagaimana kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, arus kas bebas, dan ukuran perusahaan pengaruh langsung maupun tidak langsung melalui struktur modal terhadap nilai perusahaan. Adapun pertanyaan penelitian itu apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, arus kas bebas, dan ukuran perusahaan pengaruh langsung maupun tidak langsung melalui struktur modal terhadap nilai perusahaan. Tujuan penelitian itu menganalisis pengaruhnya terhadap kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, arus kas bebas, ukuran perusahaan berpengaruh langsung maupun tidak langsung melalui struktur modal terhadap penelitian perusahaan. Tinjauan pustakanya, teorinya itu terbagi jadi 3, ada teori agensi, kedua ada teori static trade off, ada yang 3 itu teori sinyal. Definisi variabelnya itu di sini ada variabelnya itu nilai perusahaan, variabel X1-nya itu ada juga kepemilikan manajerial, X2-nya itu ada kepemilikan institusional, yang X3-nya itu ada arus kas bebas, yang X4-nya itu ada nilai perusahaan. Variabel mediasinya itu ada struktur modal. Di sini juga ada pengembangan hipotesis H1A sampai H2 H1D gitu, pengaruh X1 sampai X4 terhadap struktur modal. H2A sampai H2E itu pengaruh X1 sampai X4 dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang H3A sampai H3D itu struktur modal sebagai mediator antara X1 sampai X4 terhadap Y. Ada juga model penelitiannya. Metode penelitiannya itu populasi, tipe I-nya itu penelitiannya itu menurut ex post facto. Jadi dikumpulkan secara suatu fakta atau peristiwa. Peneliti ini juga menggunakan sektor properti real estate dari tahun 2014 sampai 2018 yang terdaftar di BEI dengan populasi sebanyak 53 perusahaan. Teknik pengambilan sampelnya itu sample proportive sampling dengan kriteria perusahaan sektor properti dan real estate yang listennya secara berturut-turut di BEI selama 2014 sampai 2018. Yang kedua itu laporan keuangan itu tersedia di BEI dan situs resmi. Yang ketiga itu laporan keuangan itu disajikan dalam rupiah. Pengukuran variabelnya di sini ada 3. Yang pertama itu ada variabel dependent, yang kedua itu ada variabel independent, yang ketiga itu ada variabel mediasi. Ada juga alat analisisnya. Peneliti ini menguji hubungan langsung antara menggunakan analisis regresi linear berganda dan menguji hubungan mediasi dengan menggunakan analisis mediasi sederhana dengan strategi casual step. Alat bantunya menggunakan SPSS versi 24.0. Goodness of fit modelnya itu uji F-nya itu dihitungnya itu 4,705 yang signifikan. Penelitian ini dinyatakan secara layak. Koefisiensi determinasinya itu sebesar 13,2% oleh variabel bebas dalam model. Uji hipotesisnya itu uji statik T-nya itu dilakukan dengan melihat signifikasi T masing-masing variabel antara output hasil regressi dengan signifikasi 0,05. Ada juga hasil dan pembahasannya. Deskripsi respondennya itu menggunakan data sekunder, laporan keuangan perusahaan sektor properti dan real estate. Penelitian ini menggunakan keuangan 40 perusahaan sektor properti dan real estate terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan selama periode 14 sampai 18. Total laporan masing-masingnya itu sebanyak 200 data. Hasil model regresinya itu menggunakan uji T dan hasil menunjukkan bahwa model regresi signifikan dengan nilai signifikasi sebesar 0,000. Koefisien determinasinya itu sebesar 13,2%. Variasi dalam model perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, arus kas bebas, ukuran perusahaan, dan struktur modal. Sisa sebesar 86,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar modal. Hasil uji hipotesisnya itu hipotesi H1A sampai H1A, H1B, H1C itu ditolak, hanya H1D ukuran perusahaan terhadap struktur modal yang diterima. Hipotesi H2A di kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan, H2E struktur modal terhadap nilai perusahaan diterima, sedangkan H2B, H2C,
H2D itu ditolak. Hipotesis H3A, H3B, dan H3C ditolak karena struktur modal tidak memediasi hubungan antara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan arus kas bebas terhadap nilai perusahaan. Hipotesis H3D diterima, struktur modal terbukti memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis pertama itu penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Hal ini mendukung teori static trade-off, di mana perusahaan besar memiliki lebih banyak aset sebagai jaminan dan cenderung menggunakan lebih banyak utang. Hipotesis kedua itu kepemilikan manajerial ternyata berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, yang menunjukkan bahwa ketika manajemen memiliki saham, memiliki cenderung lebih berhati-hati dan menentukan resiko, tetapi hal ini justru menurunkan nilai perusahaan dalam konteks pasar. Hipotesis ketiga, struktur modal tidak mampu memediasi pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan arus kas bebas terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan nilai perusahaan tidak memiliki jalur struktur modal. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis serta mengukur pengaruh struktur kepemilikan, pemilikan manajerial dan institusional, arus kas bebas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dan struktur modal sebagai variabel pemediasi. Populasinya adalah suatu perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018 dengan jumlah sampel 40 perusahaan dan sampelnya sebanyak 200 perusahaan dengan menggunakan teknik profesi sampling. Sarannya, manajemen disarankan untuk meningkatkan ukuran perusahaan dengan memperhatikan struktur modal yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Investasi sebaiknya mempertimbangkan proses perusahaan dengan analisis nilai kinerja perusahaan termasuk kebijakan dividen, intellectual capital, dan profitabilitas. Penelitian ini